Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan yang ke-6. Semoga puasa kita diridhoi oleh Allah SWT. Semoga kita bisa menggapai ma'unah Allah SWT, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, rahman rahimnya Allah SWT, dan semoga kita semua diberi kesuksesan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Juga barokah bulan Ramadan, semoga keluarga kita semuanya dijadikan barokah, dijadikan keluarga yang barokah, manfaat dunia akhirat, dan juga semoga segera ditakdirkan suan ke Makkahul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membaca sedikit tentang hadis-hadis sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman an Ali karamallahu wajha wa radhiyallahu an Abdurrahman, dari sahabat Abdurrahman, an Ali, dari Sidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha wa radhiyallahu an, annahu kana ya'umuhum fi syahri Ramadan, bahwa Sayyidina Ali beliau melaksanakan menjadi imamnya para sahabat di bulan Ramadan. Sayyidina Ali mengimami sebulan penuh di bulan Ramadan. Ya. Kalau Rasulullah itu tidak semuanya semalam suntuk, tidak semuanya sebulan suntuk. Kenapa? Karena Rasulullah takut ada sahabat yang memahami bahwa sholat tarawih itu wajib. Abi Dzar radhiyallahu ta'ala qala syahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadan. Saya dari Abi Dzar radhiyallahu an, beliau berkata bahwa saya menunaikan ibadah bulan Ramadan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falam yakum bina fi syai'in min syahri Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunaikan sama sekali salat tarawih. Sehingga beliau melaksanakannya tarawih itu, melaksanakan salat itu pada tanggal 23. Pada tanggal malam 23 beliau salat tarawih. Dari dari awal sampai sepertiga malam. Semalam yakum, malam ke-24 Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakannya. Malam 25 Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Allah qama ila nahwi min syatril laili, melaksanakannya sampai separuh malam. Allah. Jadi tidak mulai dari Kenapa? Karena takut ada yang memahami bahwa tarawih itu wajib. Kasihan nanti. Gitu. Inna rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyama lailatahu. Terusannya hadis bahwa seseorang ketika sholat berjamaah, maka itu sholat berjamaah Isya sampai selesai dicatat sebagai orang yang sholat semalam suntuk di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan kan seperti hanya orang yang menunaikan sholat separuh. Kalau di luar Ramadan, kalau di dalam Ramadan maka sudah dicatat sebagai orang yang qiyamul lail. Semalam yakum bina lailatul rabi'ah, malam 26 Rasul SAW lagi-lagi tidak menunaikan sholat
di masjid sholat sunnah. Tapi malam ke-27, Masya Allah, bakiyat qawma bina hatta khushina ayyakfutana al-falah. Malam ke-27, Rasul SAW sholat di masjid sampai Masya Allah, waktu sahur mau habis. Hatta yafutana al-falah. Qultu wa mal falah? Apa al-falah tersebut? Qala as-sahur. Kemudian setelah selesai itu Rasul SAW membangunkan keluarganya, putri-putrinya dan seterusnya. Allah. Itu ya. Jadi itulah Rasul SAW di dalam menunaikan tarawih. Terus ketika Sayyidina Ali, Sayyidina Umar itu sudah banyak ngefulno sholat tarawih. Bahkan an Jarir an Abil Ash'ash al-Jadali qala ghazawtu ala ahdi Ali Nabi Talib karramallahu wajhah. Saya berperang pada masa Sayyidina Ali itu 3 kali di bulan Ramadan. Namun beliau tidak meninggalkan sholat tarawih. Walaupun berperang, walaupun sibuk, Sayyidina Ali masih tetap menunaikan sholat tarawih. Sekali lagi, walaupun dalam berperang waktunya seperti itu, walaupun dalam kesibukan, Sayyidina Ali tidak pernah meninggalkan tarawih. Allah. Haddatsana Muhammad, dalilnya lagi. Pokoknya ini alhamdulillah dari Sayyidina Ali semua dalil-dalilnya yang lengkap. Haddatsana Ibnu Fudail qala haddatsana Atha an Sa'ib an abihi anna Aliyan radhiyallahu taala anhu qama bihim fi syahri Ramadan, bahwasanya Sayyidina Ali ibadah di bulan Ramadan, di malam Ramadan salat tarawih. Insyaallah. Terus kunut itu kapan? An Hasan an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu jama'an nas ala Ubay bin Ka'ab kan yusalli bi asharina lailatan min asy-syahr wala yamnut bihim illa fi nisfi sani. Sayyidina Umar mengutus Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam selama 20 hari. Walam yaknut bihim, beliau tidak membaca kunut kecuali nisfis sani. Fa idza kana asrul awakhir takhallafa yusalli fi baitihi yaquluna abuk abilah. Jadi nisfis sani ketika tanggal 16, malam 16 baru kunut. Kunut dari awal ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tidak berdosa enggak. Kunutnya dari awal tidak berdosa, enggak apa-apa. Tapi yang sangat dianjurkan adalah nisfil akhir min Ramadan. Nisfil akhir, ada kata-kata nisfil akhir. Kalau Sa'ban adalah nisfis Sa'ban. Makanya kalau Sa'ban itu malam 15, kenapa? Karena nisfis Sa'ban. Kalau Ramadan ada kata-kata nisfil akhir, separuh kedua. Terus Anna Atha bin Abi Rabah, jumlahnya sekarang. Anna Atha bin Abi Rabah qala kan yusalluna fi syahri Ramadan 20 rak'atan wal witri salasan. Jadi insyaallah ini jumlahnya. Jumlah salat tarawih lengkapnya 20 ditambah dengan witir 3. Ini dalam waktu normal, dalam waktu, sekali lagi ini adalah dalam waktu kalau nggak normal seperti halnya sekarang di Arab Saudi, di Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, itu kan cuma 10 rakaat ditambah dengan witir. Iya, karena dalam waktu tidak normal. Kalau tidak normal yang penting dilaksanakan. Namun di situ banyak di Arab Saudi itu, terutama imam-imamnya, para ulama-ulamanya yang sholat 10 rakaat di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi atau di masjid-masjid yang lain, beliau rata-rata menambahi sendiri di dalamnya sehingga selengkap 20 rakaat. Dan sesuai dengan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan gitu. Rasulullah tidak pernah lengkap 20 rakaat. Namun Rasulullah nambahi
di dalam itu Allah. Ada lagi hadisnya bahwa rakaat tarawih itu 20. Amba'ana Yunus qala syahidun nas qabla waq'ati ibnul Ash'as wa hum fi syahri Ramadan. Fakana yaum Abdurrahman bin Abi Bakar sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Sa'id bin Abi Hasan wa Marwan al-Amidi fakanu yusalluna bihim 20 rakaah. Sayyidina Abu Bakar, putra Sayyidina Abu Bakar pun, ya, Abdurrahman bin Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an, Sa'ad bin Abi Hasan, Marwan al-Ambidi itu semuanya menunaikan tarawihnya 20 rakaat gitu. Sekali lagi, itu perbedaannya. Namun rata-rata tarawih memang betul-betul 20 rakaat. Insyaallah. Oke. Selanjutnya An Sa'd bin Musayyib an Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sa'd bin Musayyib an Salman Al-Farisi, dari Salman Al-Farisi dari negeri Persia. Jadi Salman ini dari negeri Persia, dari negeri Paris. Bukan orang Arab asli. Jadi sudah dulu pun sahabat sudah ada yang dari Paris. Negara mana Paris itu? Prancis ya. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda, Man fatara shaiman min Ramadana min kasbin halalin, barang siapa bersedekah, berbuka, takjil, berbagi-bagi takjil, bahasa sekarang yang ngetren. Allah, indahnya berbagi takjil di Mekah Madinah. Tapi Masya Allah, karena udara ini di Mekah Madinah nggak ada takjil. Ya, orang Arab sama-sama menangis karena tidak ada, karena berkurangnya sedekah di bulan Ramadan. Takjil Masya Allah sampai biasanya itu sampai habis berapa ton kurma di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram berapa ton kurma gitu, beratus-ratus ton, bahkan kadang beribu ton berbagi takjil. Man fadhara shaiman fi Ramadan min kasbin halal sallat alaihimul malaikatul layali Ramadan kullah. Siapa saja yang berbagi takjil di bulan Ramadan dengan harta yang halal. Sekali lagi, siapa saja yang berbagi takjil di bulan Ramadan dengan harta yang halal, maka barokahnya salat alaihil malaikatul layali Ramadan kullah. Semua malaikat itu memohonkan ampun untuknya semalam suntuk. Setelah kita berbagi takjil, maka Masya Allah para malaikat mendoakan untuknya semalam suntuk. Tidak cukup itu, Masya Allah. Wasofahu Jibril alaihissalam Lailatul Qadar, akan disalami oleh malaikat Jibril. Oman sofa Jibril bari kokol bas, siapa saja yang disalami oleh malaikat Jibril maka hatinya lentur. Petak surudumu, sering menangis karena ingat dosa. Faqala rajulun ya Rasulullah ardai lam yakun dzaka indah. Matur seorang sahabat, ya Rasul, kalau tidak mampu memberi takjil, qala bikissatin biqabdatin minat ta'am, ya secuil makanan lah, yang penting disedekah nuqala. Kalau tidak punya secuil makanan ya Rasul, ilam yakun daka hadi, qala fafalaqatu khubzin, ya secuil roti. Qala afaraita lam yakun daka indah, kalau memang tidak punya ya Rasul, fama zaqatu min laban, ya secekuk susu. Qala afaraita lam yakun daka indah, qala fashurbatu min ma. Kalau memang tidak punya ya Rasul, mau ngasih makanan tidak punya, mau masih ngasih roti tidak punya, mau ngasih kurma nggak punya, mau ngasih susu nggak punya,
Terus bagaimana yang harus sikap kita yang tidak punya seperti ini untuk melaksanakannya agar supaya disalami malaikat Jibril? Maka surbatama, seceguk air putih. Indahnya berbagi di malam Roma untuk berbuka bersama. Masya Allah. Jadi seperti halnya kemarin dulu itu sudah saya tetapkan 8 syarat bagaimana caranya bisa mendapat Lailatul Qadar. Nah, sebenarnya mudah untuk menggapai Lailatul Qadar, itu mudah. Hanya yang sulit prakteknya. Ya seperti halnya ini masalah. Siapa saja yang berbagi takjil dari uang yang halal. Tak ulangi, siapa saja yang berbagi takjil dari uang yang halal, maka dia akan dimohonkan ampun oleh seluruh malaikat. Kesatu, kedua, dia akan disalami di Lailatul Qadar oleh malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar itu tuh turun. Min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'il fajr. Jadi ar-ruh itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyalami setiap siapa saja yang sedekah dari uang yang dari harta yang halal untuk membatalkan puasanya orang-orang yang berpuasa, untuk membatalkannya puasanya orang-orang yang berpuasa. Makanya gemar banyak sekali berbagi takjil, gebiar berbagi takjil, karena barokahnya seperti itu. Insya Allah. Ini malam Lailatul Qadar itu bukan tanggal spesial. Kalau hari Rabu maka Lailatul Qadarnya, kalau awal puasanya hari Rabu maka Lailatul Qadarnya tanggal 21 atau 25 seumpama. Tidak. Lailatul Qadar itu mahfiyah ya. Mahfi, enggak ada yang tahu. Disamarkan dening Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah mahfiyah, waduh, kalau enggak mahfiyah ya nanti menetapkan yo. Wis, pokoknya saya malam 21 penuh sampai pagi akan saya tidak tidur ibadat terus. Lah ngono, yang lain gimana? Malam-malam yang lain kan tidak digubris akhirnya. Gitu ya. Jadi fadilahnya ngoten. Semoga kita gemar berbagi. Allahumma berbagi takjil. Allahumma amin. Insyaallah. Selanjutnya tentang sahur. Fis sahur. Kita dianjurkan untuk karena sahur itu akan memberi bantuan kepada kita untuk berpuasa di siang hari. Apa sih sahur? Sahur ya makan malam. Makan malam setelah larut malam. Kalau makan awal malam itu namanya al-asya. Kalau makan pagi namanya al-futur. Kalau makan siang namanya al-ghada. Kalau makan malam itu al-asya. Kalau sahur adalah setelah larut malam. Itu ada definisinya masing-masing. Seperti padahal intinya sama-sama makan kan. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian semua karena di dalam sahur terdapat barokah. Ini barokahnya sahur, fadilahnya sahur. Walaupun cuma dengan seceguk air lagi-lagi. Walaupun dengan seceguk air. Sahur tidak harus banyak makan, tidak. Ini fadilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ni'ma ghida'il mu'minin as-sahur innallaha malaikatahu yusholluna 'alal mutasakhirin. Sebaik-baiknya sarapannya, makanannya orang mukmin adalah
sahur. Kenapa? Karena dengan bersahur maka malaikat-malaikat semuanya memohonkan ampun kepada orang yang puasa itu. Dan ya, insyaallah makan pun banyak barokah. Makanya kata kemarin di video yang kemarin itu sudah saya bilang, kenapa sih Ramadan itu kok semuanya dapat pahala? Karena niatnya adalah untuk ibadah. Begitu juga santri, kenapa semuanya dapat pahala? Karena niatnya ibadah. Santri itu niatnya ibadah untuk menggapai ridho Allah, mencari ilmu agama, mengembangkan dan mempertahankan Islam. Makanya semuanya yang ada deru nafasnya ibadah. Ngeten, itulah untuk santri. Begitu juga lebih-lebih di bulan Ramadan. Allah. Al-jama'atu barokah. Berjamaah itu barokah. Wasaridu barokah. Makan bersama, makan kelompok itu juga barokah. As-sarid itu ya, yang makan kelompok, bukan sak piring ngono dituangkan di layah atau sufroh. Kalau di bahasa Arab, di Arab itu dituangkan, makanya di sufroh, disuntuk kono bareng-bareng mangan wis. Kalau di Indonesia ya di layah atau di godong. Wasahuru barokah, sahur pun barokah. Tasaharu fa inna yazidu fil quwwah. Hai kalian semua sahurlah, karena dengan sahur di samping barokah akan menambah kekuatan dalam ibadah. Tasaharu walau ala jur'in min ma'in. Sahurlah walaupun ceceguk air. Sholawatullah alal musahirin, karena Allah menuangkan rahmatnya kepada siapa saja yang sahur. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ista'inu biqailatin nahari ala qiyamil lail wasta'inu bi aklatis sahuri ala siyam. Hai kalian semua, ingin bangun malam, tidurlah di siang hari walaupun sedikit dikenal dengan qailula. Hai kalian semua, cek seger waras sehat, sahurlah. Dan Allah itu barokahnya hal-hal yang ada hubungannya dengan Ramadan. Sekali lagi, maka dari itu semoga kita bisa untuk berbagi takjil walaupun hanya kepada 1, 2, 3 orang. Bagaimana caranya kita bisa berbagi takjil? Karena berbagi takjil itu indah, yaitu tadi Masya Allah akan disalami oleh malaikat Jibril. Allahumma, lebih-lebih setiap malam bisa berbagi, setiap berbuka bisa berbagi takjil. Masya Allah, semua hampir seluruh malaikat mendoakan untuknya. Gitu ya, Masya Allah. Pun semoga barokah manfaat, semoga YouTube ini bisa menjadi ghirah kita untuk giat ngaji, untuk berbuat baik. Amin Allahumma. Semoga kita semua dapat ridho Allah SWT dan bisa menggapai Lailatul Qadar dan disalami oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم بحق رمضان بشفاعة رمضان بحق من أنزل عليه رمضان يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم بحق رمضان يا الله وبكرامة رمضان وبشفاعة رمضان أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب مشايخنا ورقاب من لهم علينا من النار. اللهم بحق رمضان وبشفاعة رمضان وبكونهم على نسان يا فارج الهم فرج عنا همومنا والمسلمين يا كاشف الغم يا ذا الطول والإنعام عدم علينا النعم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق رمضان أن ترزقنا زيارتك والمدينة، أن ترزقنا وأولادنا وأحبابنا ومن لكن علينا زيارة مقال المدينة حجة وعمرة كل سنة بدون سقط ولا ضير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم العالمين. الفاتحة.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad.